bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa ya. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama Ibu Sartina. Ibu akan mengajar kalian selama beberapa bulan kemudian karena Ibu Sari Fatimah sedang keluar kota. Sebelum Ibu masuk tadi, kalian sempat belajar tentang apa ya? IPS, Bu. Tentang mata pelajaran IPS ya? Ya. Nah, tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Untuk yang tidak hadir hari ini siapa ya? Asmaul Husna, Bu. Oke, Asmaul Husna. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan sesuatu dan adik-adik sekalian mohon dipahami ya. Tumpah serapah. Tumpah serapah apa ini? Mendekap celaka merupa jarak, menyela istighfar dengan belukar, bahkan Tuhan diteriaki. Tumpah serapah apa ini? Tersaruk-saruk orang putih menyeru, meneriaki nurani untuk dicuci kembali. Membujuk tumpah serapah mengingat kata Allah, Allah, Allahu Akbar. Nah, adik-adik sekalian, tadi Ibu membacakan apa ya? Puisi, Bu. Benar sekali. Kalian sering membaca puisi? Sering. Nah, jadi di sini ada yang sering membaca puisi ya? Ya. Kalian suka membaca puisi? Suka. Bagus sekali. Pembelajaran kita hari ini adalah puisi. Nah, bagus sekali. Kita akan mempelajari tentang puisi, tema, suasana, dan ciri-ciri puisi. Yang pertama kita akan masuk pada pengertian puisi. Nah, adik-adik, ada yang tahu puisi itu apa? Tidak. Belum ada yang tahu? Belum. Oke. Jadi puisi itu berasal dari bahasa Yunani. Tulis ya, ditulis. Untuk kata-kata yang penting itu ditulis. Bahasa Yunani, poio, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, artinya to produce atau to make, membuat atau pembuatan. Nah, puisi itu artinya membuat sebuah karya sastra yang dibangun dengan kata-kata yang indah. Nah, menurut ahli Fuller berpendapat bahwa puisi itu merupakan bahasa yang dilebih-lebihkan menggunakan najak untuk menggapai suatu efek tertentu. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi, ada yang tahu ciri-ciri puisi yang pertama? Ciri-ciri puisi yang pertama ada yang tahu? Ciri-ciri puisi tidak, Bu. Nah, oke. Ciri-ciri puisi yang pertama menggunakan bahasa yang singkat dan padat. Jadi dia harus singkat dan padat bahasanya ya. Kalau buat puisi jangan panjang-panjang, jangan 10 halaman, cukup 1 lembar, 2 lembar itu sudah maksimalnya. Kemudian menggunakan kata-kata kiasan. Ya, ada hiperbolanya, metaforanya. Kemudian hadir dalam wujud tipografi atau susunan baris, kemudian susunan bunyi yang estetis atau indah. Ya, oke. Setelah tadi tentang pengertian Puisi. kemudian ciri-ciri ya. Ya. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis puisi. Ada yang tahu jenis-jenis puisi itu ada berapa? Ada 2. Nah, apa saja? Puisi baru dan puisi lama. Benar sekali, Madina. Jadi, jenis-jenis puisi itu ada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu disebut juga dengan puisi
tradisional. Nah, puisi baru adalah puisi yang modern. Modern. Nah, bagus sekali. Jadi puisi lama itu puisi yang masih terikat aturan-aturan lama. Yang pertama itu ada syair, pantun. Pernah baca pantun kan? Syair, gurindam, karmina. Kemudian ada puisi baru. Nah, puisi baru itu ada balada, romance, satire, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya. Contoh puisi Karmina itu? Nah, puisi Karmina itu adalah puisi yang singkat. Contohnya seperti ada yang kemarin viral, kayak ubur-ubur ikan lele, biasa jole. Nah, itu contoh dari Karmina, dia singkat, langsung 2 larik saja ya. Selanjutnya pembahasan kita mengenai tema puisi. Kalau kita ingin membuat puisi, kita harus punya dasarnya dulu, gagasan pokoknya. Nah, inilah yang disebut dengan tema. Nah, dalam membuat puisi, misalkan puisi tentang ketuhanan. Jadi pilihan kata yang kita harus ambil mengenai Tuhan dan lain-lainnya ya yang menyangkut tentang ketuhanan seperti itu. Misalkan lagi puisi tentang cinta, jadi kita mengambil pilihan katanya itu yang mengenai permasalahan-permasalahan cinta seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada amanat. Ada yang tahu amanat itu apa? Tidak, Bu. Lupa ya, karena kemarin habis liburan. Jadi amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang dalam puisinya. Tadi kan Ibu membacakan puisi tentang ketuhanan. Jadi pasti pesan yang Ibu sampaikan adalah tentang bagaimana cara kita supaya tidak berbicara kotor. Ya, bagus sekali seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan belajar mengenai suasana. Suasana. Nah, suasana ini tadi waktu Ibu sempat membacakan puisi, apakah kalian merasa ikut terbawa dengan puisi yang Ibu sampaikan tidak? Terbawa. Nah, itu yang dimaksud dengan suasana. Jadi kalau penonton terbawa dengan puisi yang dibacakan oleh seseorang, itu yang dimaksudkan dengan suasana puisi. Nah, suasananya tadi, suasana itu bisa berupa sedih, gembira, bahagia, murung, nah seperti itu. Oke, ini pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu akan mengevaluasi kembali biar yang tadi tidak dilupa ya. Pertama tadi kita membahas tentang pengertian Puisi. Ya, pengertian puisi tadi apa ya? Bahasa yang dilebih-lebihkan sehingga menjadi sebuah puisi. Bagus sekali. Yang kedua ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri puisi itu ada berapa tadi? 3. Nah, yang pertama kata-katanya padat. Ya. Yang kedua? Yang kedua menggunakan kata simbol. Yang ketiga wujud tipografi. Nah, benar sekali. Kemudian di jenis puisi ada berapa tadi? Ada 2. Puisi apa saja? Puisi lama dan puisi baru. Ya. Kemudian masuk pada tema puisi. Apa itu tema? Tema adalah gagasan pokok dalam membuat puisi. Kemudian amanat? Pesan yang disampaikan dalam puisi. Kemudian suasana. Suasana adalah perasaan pada saat mendengar puisi. Pintar Madinah. Bagus sekali. Oke, cukup pelajaran kita hari ini. Sebelum itu Ibu akan memberikan tugas ya, tulis di buku masing-masing untuk membuat sebuah puisi berdasarkan pengalaman kalian. Misalkan kalian pernah mendapat hadiah dari ibu kalian, kalian tulis dalam bentuk puisi ya. Oke. Kita cukupkan untuk hari ini. Sebelum itu
pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.